sekarang ini kan pertanian kita lihat, banyak yang bisa dibilang ini orang-orang yang, nggak pengen deh jadi petani gitu. Kalau menurut Nadim sendiri, kenapa orang bisa nggak pengen jadi petani? Menurut Itu Nadim sempat sendiri? dibahas juga di kita, Mhm, itu di permasalahan regenerasi petani dan penyuluh, mmm, gitu kan. Kenapa kok, bahkan Bang, kenapa? petani itu peran perguruan tinggi setelah lulus jurusan pertanian Mmm, itu sangat jarang ya, hanya sekitar berapa persen, mmm, kecil, itu pun kecil, yang terjun ke dalam dunia pertanian. Karena pertama ya satu tadi, mhm, takut kotor, kemudian, mmm, apa ya istilahnya, capek di situ kan. mmm, Nah, itu yang menjadikan suatu problematika besar. mmm, Padahal ketika, banyak kok pertanian-pertanian yang sekarang sifatnya modern, salah satunya hidroponik di situ. mmm, Mereka mengembangkan tanpa kotor-kotoran, mmm. kemudian harga. kabarmasa.com. Oke, balik lagi di Kabar Masa Media, aktual, terpercaya, independen. Hari ini kita kedatangan tamu spesial nih. Dari mana? Dari IBMP, Ikatan BEM Pertanian Indonesia. Ikatan BEM Pertanian Indonesia. Mungkin kita cheers dulu dong. Nah, Luar biasa. Jadi, tamu kita hari ini adalah dari BMPI ya, Badan Eksekutif Mahasiswa Pertanian Indonesia. iya betul betul. Mungkin bisa jelasin dulu deh, perkenalkan siapa namanya, dari organisasi apa dan dari kampus apa? Oke, nama saya Muhammad Nadim Ardiansah. Saya berasal dari kampus Universitas Islam Malang, di situ Unisma lebih tepatnya. Nah, kebetulan saya sedang menjabat juga dan diberi amanat kepada dari teman-teman ya, itu di Presidium Nasional 1 atau Ketua Umum di Ikatan BEM Pertanian Indonesia. Di situ, Bang. Nah, IBMP ini berdiri di tahun 2006. Oke, Itu. 2006. Itu lebih tepatnya deklarasi yang ada di kampus IPB, Institut Pertanian Bogor. Deklarasinya di situ. PB ya. Nah, di situ, Bang. Berarti, BEM Pertanian Indonesia ini berdiri tahun 2006, Iya, betul. dari seluruh kampus nih, dari seluruh kampus pertanian atau mungkin, semua universitas bisa? Semua universitas juga bisa, yang ada di ada pertaniannya ya di Oh, situ ya. jadi semua universitas yang ada fakultas pertanian itu bisa masuk di BMPI ya? Ya, bisa bisa. Jadi semua seluruh nasionalnya udah ada BMPI sebenarnya? Ada, di situ ada. Kita terbagi 7 wilayah di situ kan. Wilayah satu itu di Sumatera, Sumatera dan sekitar, wilayah 2 itu Jabodetabek dan Jabar, kemudian wilayah 3 itu Jawa Tengah DIY, Mmm, wilayah 4 Jawa Timur, wilayah 5 itu Kalimantan, kemudian wilayah 6 itu Bali Musra di mmm. situ, wilayah 7 itu juga Sulawesi dan Timur-Timur juga di situ, Papua termasuk juga di situ. Oh, jadi BMPI ini udah tersebar nasional. Sebelumnya nih Nadim, kita kan mau tahu juga nih kenapa Nadim bisa ambil fakultas pertanian. Di mungkin paradigma sekarang ini dari anak-anak yang sekarang ini, pertanian itu kan agak mungkin ya, agak kolot gitu, kok ambil pertanian? Mungkin anak-anak sekarang ambilnya, ambil ekonomi, ambil politik, ambil hukum, kenapa ambil pertanian? Motivasinya apa dulu Nadim waktu ngambil pertanian? Aku pernah baca bukunya, Kiai Ngotor ya Bang, pada saat itu. Mhm, Di situ ada quotes yang cukup menarik dan cukup membingungkan saya di situ ya. iya, Quotes-nya itu simpel, padat padat dan jelas itu. mmm, Jadilah seorang petani, tapi tidak ada keterangannya apapun. Dari quotes-quotes yang lain ada keterangan dan penerjemah. Dan awal itulah yang saya, ingin ya, kenapa sih kok harus jadi petani gitu kan. mmm, Akhirnya saya masuk ke Fakultas Pertanian, jurusannya agroteknologi. Oh, ternyata seperti itu. Banyak sekali, nilai perjuangan, kemudian ya, banyak, ternyata jadi petani itu nggak enak di situ. Panas-panasan, kemudian capek, kotor di situ. mmm. Namun setelah kita panen, kita akan mendapatkan keistimewaan atau kepuasan dari panen yang sudah kita tanam itu. Itu sih awal mula saya terjerumus ya, ataupun masuk dunia jurusan Pertanian. pertanian gitu. Nah, pertanian ini ada nggak keluarga dari Nadim sendiri yang, eee, jurusannya pertanian? Nggak ada. Ada? Kebanyakan ekonomi, itu Mmm, sih. ekonomi dan lain-lain ya? Ya, dan lain-lain juga. Berarti pertanian ini memiliki makna yang dari Kiai ini ya, Ya, yang Gontor itu dari juga. Kiai Gontor itu,
terkait dengan jadilah petani gitu. Nanti ke depannya Nadiem nih mau jadi petani nggak? Iya pasti itu, kalau itu ya. Serius ini? Iya serius kalau saya, karena saya rasa dunia pertanian ini bukan hanya Mmm, mencakup soal menanam dan memanen gitu, mhm, tapi juga menyangkut HAM, kemudian kemanusiaan di situ. Dan ini menjadi salah satu tulang punggungnya negara juga, pertanian ya, di dalam suatu negara. Karena ketika kedidayaan petani ini bisa makmur, kemudian bisa super power ya, negara mhm, ini akan super power juga di situ. bener. Jadi negara kita bisa menjadi negara super power ketika pertanian ini maju ya. Iya betul, Apalagi kita ketahui bahwasanya Indonesia ini negara khatulistiwa yang di mana negara kita ini memiliki iklim yang tropis ya. betul sangat Pertanian strategis kita ini. bisa bisa maju ketika pertanian kita maju nanti, kita bisa membuat perekonomian kita maju, bener nggak? Betul betul betul. Apa sih yang dipelajari di pertanian biasanya apa aja? Apakah belajar tentang tanah, belajar tentang bibit, atau mungkin cara pemasaran produk-produk pertanian? Mungkin dari Nadiem bisa jelasin. Eee, beda-beda ya, Bang, Heeh, karena kita prodinya agroteknologi yang di mana kita fokusnya di budidaya di situ. budidaya. Namun berbeda dengan yang agribisnis, dia Mhm, fokus pasca panen. Setelah panen ini mau diapakan sih, mau dikelola kayak apa, mhm, kemudian pemasarannya seperti apa, itu fokusnya ke bener, agribisnis. Nah, mhm, sedangkan IBMP ini kan menampung semua jurusan yang ada di pertanian, baik mhm, itu Agrotek, ilmu tanah, terus mhm, kemudian agribisnis, ada mhm, juga yang TIP, teknologi mhm, ilmu pangan di situ. iya. Jadi lingkupnya luas sekali kalau kita mau belajar pertanian itu aslinya. Oh, berarti kalau Nadiem ini jurusan apa? Agrotek, agroteknologi. Agroteknologi. Agroteknologi berarti belajar tentang teknologi pertanian? Iya budidaya, bagaimana pengembangan budidaya tanaman ini agar terus maju terus di situ. Oh, berarti budidaya tanaman ini dengan teknologi apa gimana? Ya teknologi kayak semisal, apa namanya, hidroponik itu kan Mmm, termasuk teknologi yang modern juga yang sekarang dikembangkan juga di situ kan. Kemudian ada pertanian berkelanjutan di situ, mmm. yang di mana ramah lingkungan di situ juga, di situ. Berarti pertanian terkait agrotek agrotek itu dipelajari di Fakultas Agroteknik ya? Iya Agroteknik, agroteknologi. agroteknologi. Itu bisa mempelajari tentang hidroponik. Ada lagi nggak yang lainnya? Eee, Eee, kayak apa namanya, tadi yang saya sebutkan pertanian berkelanjutan itu juga kita bisa, bersinambungan dengan peternakan di situ juga. mmm, Bagaimana kita merawat ekosistem ya, ekosistem alamiah kita agar tidak terjadinya tumpang tindih di dalam ekologinya mmm. bumi ini juga di situ. Nadiem tahu nggak, sekarang ini kan negara kita itu banyak mengimpor beras dari Vietnam, contoh nih ya. Mmm, Ini banyak info-info yang beredar bahwa negara kita, banyak mengimpor beras. Sementara negara kita ini memiliki, eee, jumlah lahan yang luas, jumlah hutan yang luas bisa diberdayakan. Nah, itu bagaimana menurut Nadiem seorang edukasi dari pertanian sendiri? nah kemarin kan kita juga dari BEMPI sudah, mengawal ya isu impor beras Mmm, ini, yang di mana mendekati panen raya pada bulan Maret ini sudah mulai ada beberapa daerah yang panen raya ya, Bang. iya, Alhasil, ketika kita impor, harga petani lokal kita akan jatuh juga di situ. Namun mmm, kita nggak asal sembarangan aksi langsung gitu kan mmm, nggak. Kita sudah audiensi dengan Bappenas dengan, dia mengatakan bahwasanya beras Indonesia ini kita masih produktivitasnya masih defisit di situ. Namun perbedaan statement-nya ada juga di Kementan dan di Komisi 4 yang di mana mereka mendorong untuk apa namanya, tidak adanya impor. Kemudian mereka bilang bahwasanya produktivitas padi atau beras di Indonesia sekarang surplus. Nah, ini perbedaan argumen itu. mmm, Nah, kemudian, kemarin teman-teman dari IBMP juga melakukan aksi demonstrasi ya, di depan demonstrasi. Monas juga di situ, bahwasanya kita dari IBMP tetap menolak impor di situ. Iya, Ya bayangkan aja Bang, kalau, negara ini mengimpor 500.000 ton jumlah beras yang masuk di iya, situ dan itu mhm, secara bertahap. Kalau keuntungannya 1 ton aja Rp500 itu mmm, sudah hasilnya 250 juta bener, keuntungan. Lah kalau kalau seandainya ini keuntungan ini lebih dari lima mmm, ratus rupiah mmm, itu berapa bisa triliun di situ kan iya, keuntungan. Nah, makanya itu jelas ini ada indikasi ya dari suatu birokrasi apakah ini keterpihakan terhadap petani lokal mmm, atau keterpihakan, kepada para mafia-mafia itu mhm. sendiri. Makanya kami juga menuntut untuk pemberantasan mafia impor ini harus segera diselesaikan karena ini bukan polemik atau problem yang terjadi di tahun ini saja.
tapi dari tahun ke tahun yang tidak pernah selesai dan tidak pernah disorot oleh birokrasi maupun media-media juga impor di situ. Mungkin beberapa media sudah mensorot, tapi tidak ada kebijakan-kebijakan lanjut untuk perihal masalah impor beras ini Mmm, di situ. oke begitu ya. Jadi impor beras ini merupakan sebuah polemik ya, Polemik. polemik yang dari dulu sampai sekarang. Mhm. Nah, apakah ada dari lulusan-lulusan dari pertanian ini masuk di birokrasi untuk mengubah itu? Pertanyaan kepada Nadim gitu, ada nggak yang lulusan dari pertanian masuk di birokrasi? Pasti ada Bang, kalau itu Ada? kan ke Heeh, Kementan, kemudian ke mmm, Bapanas juga, Badan Pangan Nasional. Namun kan lagi-lagi, hal ini harus, segera ditindaklanjuti juga. Jangan, kita terhipnotis ya dengan mhm, sistem, karena, eee, kemudian regenerasi-regenerasi petani ini juga yang nantinya akan merubah suatu sistem di situ. mmm. Itu sih Bang. Jadi sebenarnya ada. Jadi dari BMPI ini lulusan-lulusannya sebenarnya ada yang masuk di birokrasi dan merubah itu, tapi sampai dengan sekarang belum berubah-ubah juga ya, Belum terrealisasikan. naturalisasikan. Apakah permasalahan dari grassroots, yaitu petani-petani itu yang tidak memiliki kemampuan atau mungkin permasalahan ini ada dari, sistem politik yang ada? Menurut Nadiem gimana? Sistem politik dan petani ini saling berhubungan Bang, Oh aslinya. gitu, Karena dalam setiap kali kita memanen, mmm, kemudian kita benih, peredaran benih, itu kan ada regulasi-regulasi regulasi, tertentu. Makanya dari itu, eee, ya IBB juga mengajak untuk, mahasiswa-mahasiswa pertanian, ayolah bersama-sama kita perjuangkan, mmm, untuk kemakmuran petani sesuai visi misi dari IBB sendiri, mengawal menuju kemakmuran petani Indonesia. Jadi selama kemakmuran petani Indonesia ini belum tercapai, IBMP nggak bakal selesai itu. Karena mmm, itu visinya, visi dari sebuah organisasi dan menaungi beberapa BEM-BEM ya, eee, yang ada di Indonesia. Maka dari itu otomatis mahasiswa-mahasiswa yang tergabung BEM-nya juga tergabung dalam IBMP, mmm, harusnya juga sama-sama mengawal di situ. Kami juga, mengupayakan ya, pengawalan-pengawalan ini bukan hanya sebuah gerakan reaksioner, mmm. elitis gitu, namun kita juga mengawal bagaimana kita memberikan kritik yang sifatnya membangun di situ. Makanya kemarin kita audiensikan dulu, kemudian kita memberikan aksi, kemudian nanti kita follow up lagi Mmm. audiensi kah, maupun nanti aksi simbolik atau bagaimana di situ. Jadi BMPI ini udah sampai menyuarakan aksi yang sudah beberapa kali nih, soal pertanian? Eee, udah beberapa kali sih Bang, tapi kalau Oh, yang impor ini kita baru sekali dan ini kita menyoroti tidak ada tumpangan maupun, terikat dengan organisasi yang lain ya. mmm, Memang ini full murni dari anak-anak IBMP di situ. mmm. Jadi BMPI ini sudah turun ke jalan beberapa kali dan juga pure dari BMPI sendiri ya? Betul. Ini merupakan sebuah, tanda bahwa memang mahasiswa ini masih ada gitu ya? Mhm, Mahasiswa ini masih ada dan menyuarakan terus terkait dengan rakyat, khususnya dari BMPI ini menyuarakan terkait dengan pertanian, yang di mana pertanian ini harus ditingkatkan karena memang pertanian adalah sebuah titik atau jantung dari sebuah negara. Karena memang ketika pertanian ini terus dimajukan, itu dapat menaikkan, mendongkrak perekonomian negara itu sendiri ya, betul menurut betul Nadiem betul. gitu ya. Nih Nadiem nih, Nadiem kan sekarang udah jadi, pimpinan tertinggi ya di Mhm. BMPI ya. Dulunya kenapa bisa jadi kayak gitu? Bisa mungkin teman-teman dari Kabar Nuansa pengen tahu nih, kok bisa jadi pimpinan tertinggi gitu? Apakah ada, aturan-aturan tersendiri atau mungkin ada memang harus mempunyai relasi yang banyak untuk bisa menjadi pimpinan di BMPI ini atau mungkin memang ada proses yang harus dilalui dari organisasi yang memimpin tingkat universitas, memimpin dari fakultas, dan sampai bisa sekarang gitu? Oh Mungkin iya bisa iya. jelasin? Kalau persyaratan dari IBMP kemarin, pertama yaitu mengikuti, 2 agenda nasional di situ ya. Mmm, Kemudian IPK juga ada persyaratannya mmm, kemarin, IPK itu minimal 3,2 di situ, iya. untuk menjadi Presnas. Kemudian, berani atau siap menunda yudisium di situ, karena biar Mmm, agar fokus juga di situ. bener, Namun kalau pengalaman organisasi saya masuk organisasi itu dari maba di situ. mmm, Salah satu organisasi Cipayung juga, mmm, yaitu PMII ya, Pergerakan PMI, Mahasiswa Islam Indonesia. Nah, kemudian semester 3 saya juga berproses di BEM universitas, bener, jabatannya di Menteri Luar Negeri. mmm, Nah, kemudian semester 5 saya semester 4, 3, 3, 4, 5 mmm, saya masuk ke BEM fakultas BEM di fakultas, bagian, Sosma, sosial masyarakat. mmm, Kemudian, kemarin ketika
bulan Agustus, ada musyawarah istimewa atau musyawarah nasional di situ ya bahasanya kalau di PEMPI, eee, itu di Jember lebih tepatnya. Jember. Nah, itu saya juga memberanikan diri untuk, eee, mengemban amanat ini yang sudah diamanatkan oleh teman-teman ya di situ pada Munas itu. Itu sih, Mas. Nah, kita ketahuin bahwa Nadiem ini pimpinan nasional nih. Mmm, Banyak orang-orang berpikir bahwa organisasi ini, ribet, atau mungkin organisasi menyita waktu. Apakah Nadiem ini, mmm, menghabiskan waktunya hanya di organisasi ataukah Nadiem ini tetap menjalankan, kegiatan seperti biasa dan juga apakah Nadiem menjalani kuliah dengan, benar dan sesuai dengan, eee, ka semester-semester yang oh ada? ya, eee, saya semester 7 Semester 7? sudah selesai, Oh, skripsi penelitian sudah selesai, sampai sekarang pun saya sudah selesai hasilnya, mmm, tinggal menunggu kelulusan dan itu pembimbing saya juga Bu Dekan ya, Bu Dekan Fakultas Pertanian Unisma di situ, yang alhamdulillah juga beliau men-support saya sampai sekarang di situ kan. Jadinya, penelitian saya sudah selesai, data penelitian juga sudah selesai dan IPK saya masih aman 3,52 di situ. Jadinya kalau halangan untuk akademik perihal masalah organisasi saya rasa itu hal yang tabu ya, yang mmm, menjadikan sebuah alasan. Namun ketika kita, saya banyak belajar keilmuan, mmm, perihal masalah ekonomi, hukum, itu malah saya belajar di luar, bukan hanya di bener, lingkungan fakultatif saja. mmm, Nah, kemudian bacaan-bacaan saya yang disupport oleh teman-teman di lingkungan diskusi juga, itu mmm, yang menjadikan bahwasanya saya jurusan pertanian di mana, istilahnya kita mencangkul tanah itu butuh tenaga dan itu sangat sengsara sekali gitu kan. bener, Maka dari itu saya rasa dengan apa ya, memprihatinkan bahwasanya kalau anak pertanian dia nggak mendorong sebuah pertanian itu sendiri, itu rasa saya merasakan, sedikit berdosa juga di situ. Karena bener. banyak keringat-keringat petani yang harus kita perjuangkan, eee untuk menuju kemakmuran petani itu sendiri, di situ. Berarti kita harus memperjuangkan petani ya? Mhm, Karena memang, bertani ini memang sudah bersusah payah ya, mhm, membangun bangsa ini dan juga memberikan sumber pangan dari pertanian. Nah, waktu dulu nih, Nadiem ini kan udah mengambil, eee, pilihan pertanian. Dulu kenapa nggak ambil jurusan lain? Kenapa nggak ambil hukum atau mungkin ekonomi? Mungkin ada, benak benak ini, benak dari Nadiem sendiri, kenapa nggak ambil hukum, ekonomi? Selain dari mhm, kata-kata quotes dari mhm, kiai itu. Pasti kan namanya teman nongkrong kan mhm. pasti, "Gua ambil kedokteran nih, gua ambil ini," pasti ada dong, kayak gitu. Kenapa ngambil pertanian? Tetap kekeh. Saya merasa bangga ya masuk ke jurusan pertanian Mhm, karena, negara kita negara agraris ya, mhm, siapa lagi kalau bukan kita penerusnya di situ. iya, Masa, negara agraris mau sih menjadi buruh di negara kita sendiri di bener, situ. Makanya dari itu, ayo kita bangun bareng-bareng gitu kan, mhm, pertanian Indonesia. Kalau kita nggak masuk ke jurusan pertanian di situ, banyak kok, orang-orang yang dari fakultas ekonomi malah mereka tertarik dengan dunia pertanian karena mmm, mereka sudah mengetahui nikmatnya pertanian itu seperti apa aslinya kalau sudah bisa ya mmm, perihal masalah itu. Karena keuntungan kemudian, istilahnya kalau kita bilang profit, ya sangat profit sekali karena tanah kita sudah subur di situ, iklim kita sudah mendukung, ekologi, ekosistem kita sudah mendukung. Eee, apa salahnya kalau kita nggak mendukung pertanian di situ, gitu. berarti Nadiem ini udah menepis ya, Mhm, bahwa pernyataan orang-orang bertani itu nggak keren ya. Mungkin mhm, ada pernyataan orang-orang, "Oh, bertani nggak keren." Dan Nadiem ini udah menepis terkait hal itu. Jadi buat kawan-kawan yang mau masuk jurusan pertanian, mungkin, kalau kata Nadiem nggak usah takut ya, iya betul nggak usah betul. ragu. Karena memang di pertanian sendiri udah banyak nih, kans-kansnya untuk bisa mendapatkan, penghidupan yang layak gitu, bener Mhm, ya. Nah, selanjutnya nih Nadiem nih. Nadiem waktu kuliah dulu, kenapa senang ikut organisasi? Kenapa nggak kuliah kupu-kupu pulang aja? Kan kita ketahui nih, ikut organisasi capek kan? betul betul. Ini kan dari Malang nih, Iya iya, betul. Universitas Islam Malang. Mungkin kalau kawan-kawan perlu ketahui, Nadiem ini dari Universitas, Islam Malang ya? Iya betul. Ini posisi kita nih, podcast ini di Jakarta nih, Nadiem Mhm, ini dari Malang ke sini kan. Nah, ini kan pasti memakan waktu yang banyak, ini kan mungkin capek juga. Nah, kenapa Nadiem memilih jadi anak organisasi, nggak ah, kupu-kupu aja?
Pertama gini Bang, saya kan suka baca ya Heeh, buku-buku yang marginnya kiri ya bisa dibilang margin sama kiri. teman-teman ya, kayak ekonomi Heeh, politik, kemudian, buku-buku yang lainnya juga di mhm, situ, kayak filsafat juga di situ ya. Saya butuh Bang, butuh ruang untuk diskusi ataupun berdialektika di situ. mmm, Nah, namun kalau kita hanya berdialektika dengan teman kuliah kita mmm, yang dia, terfokuskan kepada satu akademiknya, mmm, itu malah saya merasa kayak dulu kayak orang gila gitu kan. Bahkan mmm, kita ngobrol aja kita nggak nggak nyambung ya? nyambung Iya gitu bener, kan. ngomong gini. Nah, makanya saya Heeh, butuh kayak sebuah organ, sebuah jangkar yang di mana kita nggak terlalu ke kiri dan nggak terlalu ke kanan. Kita mmm, selalu berada di tengah-tengah dengan sudut netral dan kita objektif terhadap suatu permasalahan, mmm, sebuah apa itu di situ. Nyatanya ketika saya kembali lagi untuk mempelajari suatu akademik saya juga bisa di situ. mmm, Namun saya juga bisa mengimbangi, anak-anak yang fakultas kayak hukum kan biasanya speak up-nya lancar mhm, gitu kan. iya bener, Nyatanya saya juga bisa mengimbangi juga di situ. mmm, Alhasil ya ini berarti persoalan individu saja. Mau mmm, nggak sih mereka mau belajar lebih keras mmm, atau, mereka mau mengurung diri terus dan mmm, juga tipe saya juga ya yang, kuliah pulang itu. mmm, Kayak terasa kalau bahasa saya sekarang mungkin gabut gitu kan. iya Kalau, gabon, pulang tiktokan kemudian mhm. main sosmed ataupun segala macamnya. Itu nggak biasa seperti itu, melakukan hal-hal yang seperti itu saya. Berarti Nadiem ini nggak terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Terkait dengan, kuliah pulang, karena ketika Nadiem ini sudah membaca buku Mhm, banyak ya, baca buku banyak, dia berbicara ke teman-teman sebayanya waktu di universitas dulu, itu biasanya nggak nyambung gitu. Karena memang di teman-teman sebayanya ini beda bacaannya. Karena teman-teman sebayanya mungkin mungkin kebanyakan tiktokan, nonton YouTube ya iya. segala macam, jadi nggak nyambung gitu. Nah, Nadiem ini menemukan teman-teman yang sepemikiran itu di dalam organisasi, bener gitu Betul ya? betul. Nah, karena dalam organisasi ini memang kawan-kawan organisasi ini biasanya dipaksa untuk membaca buku, dipaksa untuk, mengerti tentang dunia, dipaksa untuk mengerti tentang, negara sekarang, karena bertujuan untuk menempa, selain menempa juga untuk menjadi regenerasi para pemimpin-pemimpin yang ada di parlemen, bener gitu nggak? Betul betul betul. Nah, mudah-mudahan Nadiem bisa memimpin di parlemen ya. Amin amin. Nah, untuk membawa terkait dengan agroteknologi ya. Mmm, Kalau misalkan nih, ini kita berandai-andai aja nih, karena kan sekarang Nadiem udah menjabat, pimpinan nasional. Ada kemungkinan nanti masuk di parlemen, kita nggak tahu kan. Apa yang bakal dilakukan pertama kali ketika masuk di parlemen dari Nadiem? eee, kalau saya masuknya di lembaga legislatif ya Bang, Ah, saya akan memperjuangkan regulasi yang di mana, eee, pengembangan petani-petani lokal itu harus diperjuangkan. Kayak benih nih, benih heeh, kita harus kembangkan petani-petani lokal di situ dan kemudian kayak pupuk, pupuk organik ini kita harus juga dukung di situ karena mmm, efek dari revolusi hijau ya pada Orde Baru itu yang di mana menciptakan ketergantungan petani terhadap pupuk-pupuk kimia. mmm, Nyatanya penelitian saya juga pupuk organik itu bisa bersaing dengan pupuk-pupuk kimia. mmm, Jagung pupuk organik, nanovermicompost. Mungkin kalau teman-teman lihat juga bisa tahu juga ya di situ ya. Nah, akhirnya pertumbuhan pupuk organik dan pupuk kimia ini yang sebagai kontrolnya itu kimia, nyatanya bisa bertanding, mmm, bersaing juga di situ. Nah, inilah yang harus kita budidayakan, merawat suatu lingkungan agar tidak, eee, merusak ya, mmm, merusak lingkungan kemudian ini untuk warisan cucu-cucu kita juga di situ. Kalau bener, tanah-tanah kita sudah rusak, kemudian nanti kita sudah ketergantungan kimia, alhasil tanah kita menjadi tandus, kemudian unsur hara yang ada di dalam tanah rusak, mmm, tidak ada pembaruan lagi, anak-anak cucu kita mau makan apa di situ. mmm, Sedangkan, kayak makanan, bahan pokok, pertanian ini harus selalu, berputar ya, selalu mmm, akan dibutuhkan dari setiap generasi ke generasi yang lainnya juga di situ. Itu bener. sih, Bang. Jadi sekarang ini, banyak, kita memakai pupuk-pupuk kimia ya. Pupuk-pupuk kimia ini sebenarnya nggak bagus sebenarnya. Enggak bagus Bagus apa nggak sih? enggak bagus. Nggak bagus. Jadi kita lebih bagus pakai yang, bio bio ini ya, Ya kayak pupuk-pupuk organik, itu yang harus organik. dikembangkan juga Nah, dari petani. itu yang perlu diperkembangkan harusnya disupport oleh pemerintah ya, Mhm, harus disupport pemerintah supaya nanti, rakyatnya ini bisa makan dengan makanan yang bergizi. Dan juga kalau misalkan pupuknya dari dari organik itu, kalau ketika kita kembangkan itu bisa memberikan sebuah impact positif, yaitu kan kalau misalkan pupuk ini dari bahan kimia mungkin bisa menyebabkan kanker gitu ya.
bisa. Apa aja sih penyebabnya kalau dari kimia itu biasanya? Efek yang paling dampaknya nyata itu Heeh. di tanahnya, Bang, aslinya. Oh Tanahnya tanahnya? tanahnya Kalau menjerit bukan dulu. orangnya kalau makannya? Kalau makannya mungkin, kayak pestisida ya, Oh pestisida? itu kalau lama-kelamaan mereka juga akan terganggu dengan kesehatannya juga di Mmm, situ. Banyak kok, kayak ya bisa kanker, kemudian mhm. tumor di situ, dan itu pestisida itu kalau digunakan banyak-banyak, mereka dicuci itu mungkin nggak 100% hilang di Oh, situ. jadi pestisida sekalipun pestisida itu ya kan kita ketahuan nih banyak nih petani-petani yang pakai pestisida buat ngilangin hama ya Mhm, kalau nggak salah. iya betul, Jadi sekalipun dicuci itu, dibuat dibuat makanan itu dicuci, itu nggak hilang. nggak Gimana 100% caranya? hilang itu, Supaya cara ngilang ada nggak? nggak bisa Bang itu emang. Nggak bisa, Kak. Jadi Ah, kita memang harus, mengusahakan pupuk yang dari organik gitu ya? iya betul. Kalau dari organik biasanya dari apa? Heeh, Banyak Bang, heeh, kayak kotoran hewan, kotoran hewan, kemudian, eee, apa ya, istilahnya sampah ataupun sampah-sampah, daun-daun ya ini kering ya? daun-daun kering Oh, itu bisa, kemudian, kayak penguraiannya lewat cacing itu mmm. bisa, itu sih Bang. Berarti sekarang ini harus pemerintah ini udah harus, eee, memberikan bantuan terkait dengan pupuk organik ini. Emang pemerintah nggak ada bikin program pupuk organik kepada petani-petani gitu? Mungkin sudah ada ya Sudah beberapa ada? di Heeh, daerah, namun, mungkin tinggal follow up kembali ya. Nah ya. inilah perannya mahasiswa di Itu situ dia. akhirnya. Betul Heeh, itu, perannya mahasiswa juga di situ, selain mengawal kebijakan pemerintah, kemudian juga harus mengupayakan ya pengabdian, itu kan sesuai Tridharma Perguruan Tinggi ya, bener, Tridharma. penelitian, pengabdian, di situ juga itu sesuai. Nah makanya itu sering-seringlah juga berkunjung kepada petani di situ, Itu tuh jangan, sering berkunjung. ramah apa Heeh, namanya, cuma hanya duduk, heeh, di ruang kelas di mmm, situ, itu yang salah gitu kan, mungkin mhm. seperti itu. Emang teman-temannya jarang yang pertanian ini jarang berkunjung langsung di pertanian? Mungkin udah Udah berkunjung banyak ya, lah ya. heeh, Jadi pertanian ini, bukan cuman fakultas pertanian, tapi memang, ikut ikut langsung terjun di dalam pertanian itu tersendiri ya. heeh, Nah, sekarang ini kan pertanian kita lihat, banyak yang bisa dibilang ini orang-orang yang, nggak pengen deh jadi petani gitu. Kalau menurut Nadim sendiri, kenapa orang bisa nggak pengen jadi petani? Menurut itu Nadim sempat sendiri? dibahas juga di Mhm, kita, itu di permasalahan regenerasi petani dan penyuluh mmm, gitu kan. Kenapa kok, bahkan Bang, kenapa? petani itu peran perguruan tinggi setelah lulus jurusan pertanian Mmm, itu sangat jarang ya, hanya sekitar berapa persen, mmm, kecil, itu pun kecil, yang terjun ke dalam dunia pertanian. Karena pertama ya satu tadi, mhm, takut kotor, kemudian, mmm, apa ya istilahnya, capek di situ kan. mmm, Nah, itu yang menjadikan suatu problematika besar. mmm, Padahal ketika, banyak kok pertanian-pertanian yang sekarang sifatnya modern, salah satunya hidroponik di situ. mmm, Mereka mengembangkan tanpa kotor-kotoran, mmm, kemudian harganya stabil juga di situ. mmm. Itu sih, Bang. Nah, Indonesia ini kan kalau bisa dibilang kan kita udah banyak nih sarjana pertanian nih, Mhm, banyak kan sarjana pertanian ya. Kenapa kita masih bisa kalah dengan negara-negara yang bisa dibilang negara itu kan contohnya nih mhm. Vietnam, dari Cina banyak impor-impor gitu. Kenapa kita bisa kalah sama negara-negara itu? Apakah dari segi politik dia harus mengimpor barang atau mungkin memang, kualitas beras di Cina atau mungkin dari Vietnam itu lebih bagus daripada Indonesia? Mungkin Nadiem bisa jelasin? Nah, ini juga Heeh, berhubungan dengan mungkin, kontrak politiknya juga heeh, bisa itu kan, di mmm, situ kan. Namun kalau dibilang, komoditas kita, mmm, itu memang ada beberapa yang memang harus impor, kayak bawang putih yang di pasaran itu memang kita impor, karena bawang putih yang di pasar lokal itu, mmm, yang dari petani lokal ya, itu kurang kurang besar-besar juga di situ. Ada kurang besar. beberapa memang komoditas kayak kedelai memang kita akui, kita, sedikit menurun ya komoditasnya. Mmm, Namun kalau komoditas-komoditas yang lainnya, saya rasa kita juga bisa bertanding. Itu permasalahannya satu Bang, emang tidak ada, kebijakan dari perguruan tinggi ini yang mewajibkan bahwasanya jurusan pertanian ketika lulus itu harus terjun ke dunia pertanian, itu nggak ada regulasi oh itu. gitu, Nah, bener. kesadaran-kesadaran ini harus dibangun memang dari pertama mahasiswa, kemudian juga dosen-dosen ya, Mmm, di situ, yang di mana satu-satunya jalan ini ketika ini dosen dan mahasiswa ini berkolaborasi, mereka saling, menyampaikan terhadap birokrasi, baik itu kementerian maupun langsung kepada presiden di situ mmm, kan. Ini harus dibuat kebijakan-kebijakan ini agar semua terstruktur gitu. mmm. Namun tidak ada kebijakan ini, gitu.
Itu yang menjadi suatu problematika kenapa kok pertanian kita kok malah ketinggal sih dengan, istilahnya tanah-tanah yang di negara-negara asing atau negara sebelah ini, itu kalau diadu tanah kita yang menang di situ aslinya, Iya. itu. Jadi sebenarnya kita punya banyak nih lulusan dari sarjana pertanian, tapi ketika lulus, dia ini nggak dikasih bekal ya, kalau menurut begitu ya? Mhm, Ketika dia nggak dikasih bekal ya otomatis kan baru lulus dari pertanian dia kan perlu modal. Modal buat ya contoh sawah lah, contoh kerbau lah untuk membajak atau mungkin bibit atau segala macam itu perlu modal. Nah, pemerintah ini nggak ngebantu sama sekali ya? ada sih programnya juga, Ada KUR programnya, namanya, Kredit Usaha Rakyat kredit itu. usaha tapi nggak dikasih program buat, "Oh kalau misalkan kamu sarjana pertanian kamu pakai ijazah kamu langsung ke ini." Itu Ke belum ini ada nggak belum ada. ada Itu belum ada. harusnya benar-benar diperhatikan ya. Mhm, Ketika itu diperhatikan, bisa kemungkinan itu besar bisa naik pertanian kita bisa naik ya, grade-nya bisa. ya. Nah, itulah yang harus dikembangkan lagi buat pemerintah nih. Nah, balik lagi nih ke pertanian Indonesia nih. Permasalahan yang paling besar apa sih yang kira-kira itu nggak bakal bisa hilang dalam pertanian itu menurut Nadiem apa? Banyak Paling sih besar? kalau pertanian ya, khususnya di situ ya, Heeh. eee, mungkin dimulai dari kestabilan harga yang ada di Oh iya. pasar itu Kalau pasti itu. apalagi mau bulan puasa nih ya. Ya itu Kenapa sih pasti bisa kayak gitu sih? naik Heeh. turun itu kan. Ya alasannya kan karena kesediaan dan permintaan tidak seimbang itu. Mmm. Namun kan yang di belakang kan kita kurang tahu juga itu kan. Nah itu perlu dievaluasi. Heeh. Padahal sudah ada kebijakan, keterbukaan publik di situ. Mmm. Namun, itu hanya alibi mungkin ya, yang belum Mmm. disampaikan juga di situ kan, dari publik juga. Mungkin kalau di Orde Baru itu ada ya, eee, salah satu televisi yang menyiarkan bahwasanya harga pasaran ini kayak beras berapa gitu, Mmm. kayak gitu. Sekarang udah nggak ada juga yang Mmm. menyiarkan itu selalu kontinu juga di situ. Nah, itu salah satunya. Kemudian konflik agraria, yang di mana perebutan tanah-tanah adat, Mmm. kemudian diganti oleh PT dengan alibi tanah, air itu adalah sebuah milik negara di Mmm. situ. Kemudian kasus, kayak limbah kelapa sawit, ekspansi, Mmm. deforestasi iklim, itu banyak sekali Bang, yang tidak pernah terselesaikan sampai detik ini. Bahkan istilahnya malah kok lama-kelamaan kok malah menindas petani itu, di situ. Oh Ya ya jadi benar, sekarang ini, eee, banyak petani ini tertindas? betul, benar. Kenyataannya kayak gitu? Di Mhm, lapangan? kayak bukunya Naisi Lepauso itu juga benar Apa? aslinya, hutan kaya rakyat melarat, di situ. Bener Hutannya juga sih. kaya, rakyatnya melarat di situ kan. Memang itu parah juga sih kalau Itu, hutannya kaya, rakyatnya melarat. mmm, Karena memang pemerintah ini bisa dibilang, agak sedikit tutup mata mungkin gitu ya? ya bisa bisa, Heeh. atau hanya untuk meraup keuntungan dirinya sendiri juga bisa itu kan Iya. bahasanya. Dulu pernah dengar nggak kata-kata, "Di tanah kami sawit lebih mahal daripada nyawa"? Mmm, Ada? Ada pernah nggak? pernah. Nah, sekarang ini kan kita tahu nih, negara pengimpor sawit siapa yang terbesar? Tahu nggak? Pengimpor sawit yang terbesar itu? Itu kalau nggak salah Indonesia deh. Mhm, Itu kan hutan sawit kalau suplai nggak salah suplai besar, suplai besar sawit kan ya. mhm, Kenapa sawit kita itu sampai sekarang diekspor ke luar negeri itu biji sawit bukan minyak goreng. mhm, Nah, kenapa untuk itu? Itu kan harusnya kan pertanian bisa mengolah. mhm. Dari pertanian atau dari mana sih biasanya yang ngolah itu? Iya, dari Dari pertanian. pertanian? Itu kan masuk kepada pengelolaan pasca panen ya, hasilnya Iya, ya. heeh. Ya itu Bang, kelemahan negara kita kenapa kok dari dulu nggak pernah maju ya, kita selalu mengimpor bahan bahan mentah dan Betul. kemudian kita ekspor bahan yang sudah jadi. Harusnya Mmm. ketika itu ya, sistemnya salah satu Presiden Soekarno, kita menasionalisasikan seluruh aset Indonesia, kita Mmm. kelola dalam negeri, kemudian kita baru sebar ketika sudah jadi, itu yang menjadi super power negara ini. Mmm. Itu. Nah, itu seharusnya tuh yang pemerintah, eee, tekankan gitu kepada anak-anak pertanian. Kalaupun itu dibuat, kemungkinan anak-anak pertanian ini juga jago-jago ya, bisa ya membuat Bisa itu bisa. bisa mengelola nanti negara kita tuh ekspornya bukan, biji sawit lagi, tapi udah minyak-minyak yang udah Mhm, memiliki label itu. Itu kan keuntungannya bisa lebih besar nah, dan juga bisa memberikan sebuah, impact, terhadap ekonomi sekarang nih. Nah, mungkin sekarang kan udah panjang nih omongan kita nih. Nah, ada nggak nih, eee, terkait dengan motivasi buat kawan-kawan mungkin yang masuk kuliah atau mungkin mau masuk di, perguruan tinggi dan juga mungkin mau masuk, jadi kayak kayak Nadiem lah ini, mhm, mau jadi presidium nasional gitu. iya. Eee, itu sih Bang.
ada di bukunya Nur Fauzi Rahman. Mhm. Salah satu perkataan Muhammad Hatta di situ. Ketika kita negara Indonesia ingin maju, ingin berdaya saing dengan negara-negara lain gitu, Mhm. bahkan kita bisa mengimbangi globalisasi di situ, kita harus melihat dan menelisik kembali. Setelah ditelisik, negara kita adalah negara agraris. Maka Betul. dari itu, sistem pertanahan dan sistem agraria ini harus dipertegakkan dulu gitu. Mhm. Nah itu yang harusnya menjadikan sadar juga teman-teman bahwasanya ketika pertanian kita sudah berbudaya, kemudian, soal pangan kita sudah tidak ada kelaparan di situ, Mhm. pasti negara kita juga akan berbudaya keluar. Kita akan Mhm. mengimbangi globalisasi, kita akan, eee, istilahnya menjadi negara kuat ya di situ, salah Mhm. satu negara kuat, negara superpower yang bisa mengimbangi Amerika, bahkan Cina di situ, Mhm. gitu. Jadi negara kita bisa menjadi negara adidaya dengan cara kita mengoptimalisasi dari pertanian tersendiri ya? Kan karena termasuk, Heeh. sumber daya alam kita ini kaya di situ. Mhm. Kalau kita yang lolah itu kan otomatis akan kembali ke negara kita. Kalau orang asing yang mengolah, ya kembali ke kantong masing-masing juga di situ kan. Bener bener. Tinggal pilihan tergantung teman-teman maupun saudara-saudara yang menyaksikan juga ya, eee, semua tergantung pilihan, namun semua juga beresiko. Ketika kita tidak mengambil resiko, itulah resiko yang paling besar itu aslinya. Bener. Mungkin ada penutup nih, ada nggak ajakan supaya kawan-kawan gak usah takut di pertanian gitu, masuk jurusan pertanian gitu? Mhm. Karena negara kita ini butuh para sarjana-sarjana pertanian buat kawan-kawan dari Kabar Masa, penutup gitu. Oh, Heeh. itu ya? Heeh. Ngapain kita takut ya Mmm. kepada dunia pertanian? Mmm. Toh nyatanya negara kita sudah kaya dengan sumber daya alam kita ya. Bener. Tinggal bagaimana kita mengembangkan SDM, sumber daya manusia kita. Maka Mmm. dari itu jangan takut untuk berpanas-panasan, Mhm. jangan takut untuk terlibat dalam organisasi di situ. Toh nyatanya saya juga bisa, kenapa kok teman-teman nggak bisa? Itu Betul. tergantung rasa malasnya teman-teman di situ. Namun, eee orang yang paling takut itu sesungguhnya hatinya paling kerdil. Mmm. Itu Sartre yang bilang, salah satu filsuf modern juga di situ ya, Bener. postmodern itu kan. Jadi orang yang paling takut adalah orang yang hatinya, pikirannya paling Iya, kerdil ya? kerdil. Oke, makasih banyak buat Nadim nih yang udah datang, dan juga buat kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe dan like kalau memang suka dengan video ini, subscribe kalau memang ingin terus-menerus melihat kawan-kawan ada di depan sini untuk membagikan ceritanya, terkait dengan pengalaman-pengalaman yang ada di, kampusnya, baik juga di profesinya. Makasih banyak buat Nadim, mungkin Oke, kita cheers lagi deh, oke ngopi oke. lagi. Makasih makasih. Dan juga kawan-kawan sekalian, jangan lupa, kita akan mendekati puasa. Kita dari segenap tim Kabar Masa mengucapkan, biasanya puasa apa tuh? Marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Oke. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.